Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para saudaraku semua, syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat serta salam tidak lupa juga kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Rasulullah SAW selalu menunjukkan hal-hal baik kepada kita. Ia tidak pernah mengajarkan cara untuk mencapai surga dengan cara yang salah. Tidak ada yang menyebabkan kebahagiaan atau keberuntungan selain dari Allah. Dan beliau mengajari kita sopan santun yang paling indah, berharap kita melakukan perbuatan yang disukai oleh Allah, baik saat kita bangun, saat tidur, saat sholat, dan saat beribadah. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 162 yang artinya, "Katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku adalah untuk Allah Tuhan semesta alam." Quran surat Al-An'am ayat 162. Tidur adalah salah satu mukjizat Allah yang besar. Manusia memiliki dua pola utama dalam hidup, yakni tidur dan bangun. Siang dan malam adalah periode waktu yang berbeda. Waktu tidur memberikan kesegaran bagi hidup kita. Sebagian besar hidup manusia dihabiskan dengan tidur. Oleh karena itu, ada banyak sunnah yang harus kita lakukan untuk menghargai waktu tidur dan membantu kita mencapai kesuksesan. Sebagai umat muslim, kita diharapkan untuk mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW dalam segala aspek kehidupan kita. Salah satu aspek yang sering terabaikan adalah mengenal sunnah Nabi Rasulullah SAW sebelum tidur. Apa saja sunnah yang beliau ajarkan kepada kita untuk dipraktikkan sebelum tidur? Berikut ini adalah beberapa sunnah Nabi Rasulullah SAW yang diamalkan sebelum tidur. 1. Tidur lebih awal. Abu Barzah menyampaikan bahwa Rasulullah SAW mengajarkan agar tidak mengantuk saat menjalankan sholat malam dan menghindari ucapan kosong setelah menunaikan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita untuk tidur lebih awal dan bangun lebih awal. Hal ini akan membantu kita untuk memiliki waktu yang cukup untuk beribadah dan menjalani kegiatan sehari-hari dengan baik. 2. Berwudu sebelum tidur. Sahabat Rasulullah SAW Bara bin Azib berkata, Nabi bersabda, "Jika kalian akan tidur, ambillah wudu seperti ketika kalian akan melaksanakan sholat. Kemudian tidurlah dengan posisi tubuh pada sisi kanan kalian. Lalu saya mengucapkan doa sebelum tidur. Ya Allah, aku menyerahkan segala urusanku kepadamu dan meminta perlindungan darimu dari segala kesedihan dan kekhawatiran. Selain darimu tidak ada tempat aku dapat mencari perlindungan dan pertolongan. Ya Allah, aku telah beriman kepada kitab yang Engkau turunkan dan kepada nabi yang Engkau utus." 3. Cuci tangan dan mulut setelah makan makanan berlemak sebelum tidur. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa tidur dengan tangan kotor yang berminyak dan jatuh sakit, biarkan dia hanya menyalahkan dirinya sendiri." Hadis riwayat Abu Daud. 4. Mematikan lampu, menutup jendela dan pintu sebelum tidur. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, ketika kalian pergi tidur, padamkan lilin atau lampu, kunci pintu, tutupi wajah dan tubuh kalian, dan tutupi wajah makanan dan minuman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain dikatakan bahwa jangan biarkan api atau lampu menyala di rumahmu ketika kamu akan tidur. Api adalah musuhmu, jadi padamkan sebelum tidur untuk melindungi dirimu sendiri. 5. Membaca doa sebelum tidur.
Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan, Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam memerintahkan saya untuk melakukan 3 hal: berpuasa pada 3 hari setiap bulan, berdoa 2 rakaat sholat duha, dan berdoa sholat utar sebelum pergi tidur. Hadis riwayat Muslim. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita untuk membaca doa sebelum tidur, seperti membaca ayat kursi, surat Al-Ikhlas, surat Al-Falaq, dan surat An-Nas. Doa ini memiliki fungsi sebagai perlindungan dan membantu kita tidur dengan tenang. Doa sebelum tidur yang diucapkan oleh Rasulullah SAW dengan menyebut nama Allah yang menghidupkan dan mematikan. 6. Berbaring miring ke kanan saat tidur. Sunnah lainnya yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah menghadap ke sisi kanan saat tidur. Menghadap ke kanan ini merupakan posisi yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Ketika Rasulullah SAW pergi tidur, dia akan berbaring di sisi kanannya dan berkata, "Ya Allah, aku telah menyerahkan diriku kepadamu dan mempercayakan urusanku kepadamu, dan aku memalingkan wajahku kepadamu dan mengharapkan pahalamu dan takut akan hukumanmu dan mengandalkanmu. Tidak mungkin lari darimu dan berlindung pada orang lain. Kami berlindung hanya padamu. Aku percaya pada kitab yang engkau turunkan dan nabi yang engkau kirim." Hadis riwayat Bukhari. 7. Menempatkan wajah di tangan. Rasulullah SAW biasa meletakkan wajahnya di tangannya di malam hari dan berkata, "Ya Allah, aku akan mati atau tidur dengan namamu. Aku akan hidup atau bangun dengan namamu. Bismika Allahumma ahya wa bismika amutu." Hadis riwayat Bukhari. 8. Membersihkan tempat tidur dan mengingat Allah. Sebelum tidur, Nabi Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk menyapu atau membersihkan tempat tidur dengan ujung sarung tangan. Hal ini bertujuan untuk mengusir debu dan kotoran yang mungkin ada pada tempat tidur kita. Abu Hurairah berkata, "Jika salah satu dari kalian ingin tidur, biarkan dia mengguncang tempat tidurnya dengan bagian dalam pakaiannya dan mengucapkan bismillah, karena dia tidak tahu apa yang ada di dalam tempat tidurnya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 9. Membicarakan hal-hal positif. Sebelum tidur, kita dianjurkan untuk membicarakan hal-hal yang positif dan bermanfaat bersama anggota keluarga atau teman dekat. Hal ini akan membantu kita untuk tidur dengan pikiran yang baik dan tenang. 10. Tidur terpisah. Nabi Rasulullah SAW bersabda, "Perintahkan anak-anakmu untuk sholat sejak usia 7 tahun, dan dari usia 10 tahun pukul mereka karena tidak sholat, dan taruh mereka di tempat tidur secara terpisah." Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud. Perlu dicatat bahwa memukul di sini bukan berarti kekuatan yang berlebihan, dan jika orang tua tidak memerintahkan anaknya untuk sholat pada usia 7 tahun, mereka tidak dapat menuntutnya pada usia 10 tahun. Dan hadis tersebut berlaku untuk semua orang dewasa, yaitu 2 laki-laki dewasa atau 2 perempuan dewasa tidak boleh tidur berdekatan di bawah selimut yang sama. 11. Jangan tidur berbaring tengkurap. Yais bin Tifa al-Ghifari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ayahnya berkata, "Suatu kali saya berbaring telungkup di masjid, ketika tiba-tiba seorang pria menyentuh saya dengan kakinya dan berkata, 'Sesungguhnya Tuhan benci berbohong seperti ini.' Dikatakan ketika saya melihat ke atas, orang itu adalah Rasulullah SAW." Hadis riwayat Abu Daud. Dalam hadis lain dikatakan bahwa ini adalah tempat tidur neraka. 12. Jangan lupa zikir dan berdoa. Rasulullah SAW bersabda, "Semoga Tuhan menghukum orang yang tidur tanpa mengingat Tuhan." Hadis riwayat Abu Daud. Membaca ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai akhir ayat. Pelindung dari Allah akan bersamanya, dan setan tidak akan bisa mendekatinya sampai fajar. Nabi SAW juga membaca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas saat tidur. Pada hadis juga dikatakan
Barang siapa membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah di malam hari, itu sudah cukup baginya. Hadis riwayat Bukhari. Artinya dikatakan cukup untuk melindunginya dari segala kejahatan manusia dan setan. Bahkan para sahabat mengatakan bahwa mereka tidak melihat orang yang tidak membaca 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah sebelum tidur. Selain sunnah sebelum tidur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga memiliki sunnah-sunnah yang beliau lakukan ketika bangun tidur. Dan kita akan membahas mengenai sunnah-sunnah tersebut agar kita dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan kita dan memperoleh manfaat serta keberkahan yang dijanjikan. Berikut ini adalah beberapa sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diamalkan ketika bangun tidur. 1. Sholat malam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa bangun di malam hari dan berkata, tidak ada Tuhan selain Allah, dia sendirian, dia tidak memiliki pendamping, semua kekuatan adalah miliknya, dan semua pujian hanyalah miliknya. Kekuatannya maha kuasa, segala puji milik Allah, Allah maha suci, dan tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Allah maha besar, tidak ada kekuatan yang lebih besar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillah, subhanallah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula wala quwata illa billah. Dan dia berdoa kepada Allah untuk pengampunan atau berdoa, doanya akan diterima. Jika dia berwudu dan berdoa, doanya akan diterima. Hadis riwayat Bukhari. 2. Mengusap wajah dan membaca doa bangun tidur. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun tidur, beliau mengusap wajah dengan tangan kanannya lalu membaca doa bangun tidur. Doa ini berbunyi, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Artinya segala puji bagi Allah yang menghidupkan kita setelah mematikan kita dan kepadanya kita akan kembali. 3. Membersihkan gigi dengan siwak. Sunnah lain yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah membersihkan gigi dengan siwak. Hal ini penting untuk menjaga kebersihan mulut dan gigi, serta membantu kita merasa lebih segar saat memulai hari. Abu Huzaifah radhiyallahu anhu berkata, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bangun dari tidur, beliau akan selalu membersihkan mulutnya dengan siwak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, kami biasa menyiapkan siwak dan air untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu, dan Allah akan membangunkannya dari tidurnya pada waktu yang dia inginkan, dan beliau akan gosok gigi dengan siwak itu, berwudu dan mulai berdoa. Hadis riwayat Muslim. 4. Melakukan wudu. Sebelum melaksanakan sholat subuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan wudu. Wudu bukan hanya sebagai persiapan untuk sholat, tetapi juga sebagai simbol kebersihan fisik dan spiritual yang dianjurkan dalam Islam. Jika salah satu dari kalian bangun dari tidur, sebaiknya kalian membasuh tangan sebanyak 3 kali sebelum memasukkan ke dalam wadah air, karena kalian tidak tahu di mana tangan tersebut berada selama tidur. Jika salah satu dari kita bangun dari tidur dan ingin berwudu, hendaknya kita mencuci tangan sebanyak 3 kali, karena setan menghabiskan malam di pori-pori kulit kita. 5. Berzikir dan membaca Al-Quran. Setelah melaksanakan sholat subuh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya berzikir dan membaca Al-Quran. Hal ini membantu kita untuk merenungkan makna kehidupan dan memperkuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Sarapan pagi. Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mencakup mengkonsumsi sarapan pagi. Dalam hadis, Nabi mengatakan bahwa sarapan pagi memberi berkah pada hari kita. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kebiasaan ini agar kita memiliki energi yang cukup untuk menjalani hari. Mengikuti sunnah Nabi memberikan manfaat seperti menjaga kesehatan, kebersihan, dan kualitas tidur. Mari kita bersama-sama melaksanakan sunnah Nabi sebelum tidur dan bangun tidur sebagai bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga video ini menginspirasi kita untuk mengamalkan sunnah Nabi, menjadikannya sebagai gaya hidup, dan mengajak orang di sekitar kita turut serta untuk mengamalkannya. Jangan lupa like,
komen, dan share video ini kepada sahabat dan keluarga kita agar kita semua dapat memahaminya dengan baik. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.